Shalom. Hari ini saya berbicara tentang integritas dalam pekerjaan. Apa arti integritas? Integritas adalah karakter atau sifat moral, akhlak manusia, di mana terdapat kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Ini definisi yang disebut worldly integrity, pendapat dunia secara umum. Banyak orang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata-mata. Ada yang menyenangkan dan tentu banyak yang membosankan. Padahal atas setiap pekerjaan dituntut produktivitas yang bertanggung jawab. Dikehendaki hal yang praktis, efisien, mudah, dan hemat. Misalnya demikian. Nah, hal ini timbul dalam kesadaran kepada siapa kita bekerja. Kalau kesadaran kita rendah, hanya bekerja untuk satu majikan, apalagi majikan yang kau anggap tidak baik kepadamu, maka kualitas pekerjaanmu dan produktivitasnya juga tidak baik. Kepada siapa kita bekerja? Tapi kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ini maksudnya. Dan kalau kita mempunyai keyakinan demikian, ini hal yang luar biasa. Sebab kita juga membaca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam pekerjaan atau perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, karena itu kita harus mencapai suatu kualitas yang lebih tinggi. Sebab kita ini mengharapkan seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 37, di sana dikatakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi artinya kita mencapai target yang tinggi di atas rata-rata orang yang menang. Orang biasa, orang yang menang, bahkan kita di atas daripada orang-orang yang menang. Ini orang-orang yang benar-benar memiliki integritas. Nah, untuk mencapai hidup yang lebih dari pemenang seperti itu, maka kita ini membutuhkan harus mempunyai atau harus memiliki integritas ilahi, divine integrity. Ini adalah integritas yang dilahirkan dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dari iman itu berbuahlah buah-buah roh, sehingga kita ini memiliki apa yang disebut integritas ilahi, yaitu kejujuran, ketulusan, kebenaran, dan keadilan. Ini sekarang kita lihat integritas ilahi atau divine integrity ini dipengaruhi oleh iman, firman Allah, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kitab Ayub pasal 6 ayat yang ke-25, di sana kita membaca tentang betapa kokohnya, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tapi apakah maksud celaan dari pihak itu? Jadi kata-kata yang jujur itu sangat kokoh. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak gampang jatuh. Tidak akan bisa rusak. Kokoh. Nah,
Kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini, maka kita lihat perbandingannya itu adalah seperti yang dikatakan dalam Yesaya 33, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ini luar biasa. Lalu dia seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi, bentengnya ialah kubu di atas batu-batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Waduh, ini luar biasa sekali. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu dikatakan, dia itu seperti orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Dan bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Di atas bukit batu. Roti dan air minumnya terjamin. Artinya segala kebutuhannya aman kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam keadaan demikian. Itu sebabnya kita melihat di dalam dunia ini, kita dalam Mazmur pasal 25 ayat 21, Daud yang meyakini hal itu, dia berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Semoga kita semua bisa berdoa seperti Daud, sepenuh hati supaya kita mendapat integritas yang mulia. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan dunia ini, maka kita melihat bahwa di dalam dunia ini kacau balau. Misalnya di dalam Mika pasal 7 ayat 3 sampai 4, di sana kebohongan, kejahatan, sehingga tidak ada yang benar. Hakim pun bisa disuap, dikatakan demikian. Oleh karena itu biarlah kita seperti Daud tadi yang berdoa supaya kita dikawal oleh Tuhan, ya, sehingga hidup kita ini aman betul di dalam tangannya. Nah sekarang kalau kita sebagai rakyat jelata saja mempunyai integritas yang saya katakan seperti tadi itu, yaitu integritas di mana kita jujur, kita tulus. Kalau itu berlangsung terus, maka Tuhan akan mengangkat kita. Bukan lagi sebagai rakyat biasa, orang biasa, tetapi kita diangkat Tuhan menjadi orang-orang besar. Itu yang saya lihat, integritas dalam pekerjaan mulia. Kita kan bukan jadi orang biasa saja. Tapi kalau kita bekerja dengan tulus dan jujur, Tuhan angkat kita. Sehingga kita ini, pekerjaan kita itu mulia. Misalnya sebagai pemimpin-pemimpin, baik dalam pekerjaan biasa atau pemerintahan, kita mengenal hati raja, integritas raja, presiden. Nah, ini integritas demikian itu disebut kebenaran dan keadilan. Jadi dia sudah menjadi pemimpin, dia harus benar. Kemudian memperlakukan bawahannya, dia harus adil. Wah, ini integritas orang-orang besar. Pertama kita melihat integritas Allah sebagai yang maha besar dalam hidup ini. Kemudian kita melihat juga integritas orang-orang beriman. Misalnya bapak orang percaya Abraham. Kemudian kita juga melihat integritas Daud, raja yang melahirkan satu keturunan yang kekal, yang terus melahirkan Yesus Kristus yang sampai kekal selama-lamanya. Maka integritas orang-orang besar itu kita bisa lihat.
Misalnya integritas Allah di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-7, di sana dikatakan perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Di sini kita melihat integritas Allah, di mana perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Luar biasa. Dan sekarang Allah itu juga membentuk supaya manusia ini terus memiliki integritas begitu. Oleh karena itu dipilihnya lah Abraham sebagai bapak orang percaya, agar menurunkan terus integritas yang bagus itu, integritas yang pemimpin yang besar-besar itu, sesuai dengan Kejadian pasal yang ke-18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia, Allah memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan itu memilih Abraham supaya karakter itu diturunkan terus kepada keturunan Abraham, supaya janji Allah kepada Abraham itu terus berkenan. Nah, selanjutnya kita melihat kepada Daud. Daud itu raja yang sungguh-sungguh diberkati sehingga menurunkan Yesus Kristus, raja yang kekal itu. Di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, di sana dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Doa Daud itu, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Itu luar biasa. Ya, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ini doa yang besar daripada seorang raja yang kemudian kita tahu menurunkan Kristus Yesus Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8a, di mana Daud berkata, Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Nah, bukan kebenaran duniawi, tapi kebenaran dalam batin, bukan dari kemampuan manusia, tapi oleh firman dan bimbingan Rohul Kudus. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita melihat tentang pahala atau hukuman atas sikap terhadap kebenaran dan keadilan. Jadi atas sikap manusia terhadap kebenaran dan keadilan itu, ya, akan diberikan pahala kalau benar, atau diberikan hukuman kalau tidak benar. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-19, di situ dinyatakan, siapa yang berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Waduh, ini luar biasa. Jadi tinggal kita pilih, apa kita mau menuju hidup atau kematian. Mari kita berpegang kepada kebenaran. Atau sebaliknya, bila kita tidak berpegang kepada kebenaran, maka kita menuju kematian. Begitu pula yang dikatakan dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ketiga. Mereka yang melenturkan lidahnya seperti busur, dusta bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah
mereka kenal. Ini manusia hidup yang tidak mengenal Tuhan. Dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Dan ayat yang berikutnya kita ayat 9 kita membaca, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendam kepada bangsa-bangsa yang seperti ini? Luar biasa. Inilah akibatnya ya daripada orang yang melawan kehendak Allah. Itu sebabnya dalam firman Allah Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan terus cari perkara yang di bumi. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab dikatakan dalam Roma pasal 14, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera. Damai sejahtera. Soal kebenaran, damai sejahtera. Dan sukacita dalam Roh Kudus. Itu yang kita cari. Maka kalau kita mencari itu, ayat mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang? Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pergaulan kita, anak cucu kita, semuanya itu ditambahkan kepada kita. Luar biasa Tuhan kita itu. Puji Tuhan. Nah sekarang kita melihat ciri-ciri nyata dalam pekerjaan yang berintegritas. Jadi kalau kita melihat orang bekerja, kita bisa melihat ciri-ciri nyata. Ciri-ciri nyata ini juga akan merupakan kesaksian hidup kita kepada orang luar, merupakan surat terbuka kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, cirinya yang pertama adalah taat kepada otoritas atau pimpinan. Siapapun pimpinan kita, kita mesti taat. Sebab dalam Roma pasal 1 dikatakan supaya mereka itu percaya dan taat kepada Dia, Yesus. Wah, kalau kita demikian ini sumber daripada segala ketaatan, yaitu percaya dan taat kepada Yesus. Yang kedua, memiliki kerendahan hati, rela dipimpin dan diatur. Di dunia ini ya terlalu banyak orang yang sombong. Itu ajaran setan pertama, kau akan jadi seperti Allah. Sehingga nafsu manusia itu ingin jadi seperti Allah. Padahal tidak ada manusia yang hidup, semuanya akhirnya mati juga. Adam artinya berasal dari debu tanah. Tapi manusia tetap sombong. Tapi dalam Lukas 14 ayat 11b dikatakan, barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi kalau kita mau merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Ciri yang ketiga adalah memiliki kejujuran yang tulus karena sadar akan sang pemimpin yang di atas segala pimpinan dunia ini. Ini ciri yang ketiga. Kejujuran yang tulus, sadar akan sang pemimpin yang di atas. Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ, perbuatlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Siapa saja di dunia ini kalau kita berbuat bahwa aku hidup di dunia ini mempunyai pemimpin di atas segala pemimpin, yaitu Tuhan. Aku akan berbuat seperti kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ini ciri ketiga daripada orang yang berintegritas luar biasa. Ciri yang keempat, percaya kepada Tuhan dan berfokus kepada Dia.
setiap saat. Luar biasa. Jadi kita berfokus kepada Tuhan itu bukan cuma sehari, seminggu, setahun. Tapi percaya dan berfokus kepada Dia setiap saat. Karena itulah Mazmur 141 ayat 28 mengatakan, Kepadamulah ya Allah mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Wah, luar biasa. Yang kelima, mentaati bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kalau kita membaca Alkitab saja tidak cukup. Berdoa saja tidak cukup. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wah, ini ciri-ciri luar biasa daripada orang yang berintegritas, sekaligus menjadi kesaksian bagi orang di luar. Kita punya hidup ini bagaikan surat terbuka. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus memiliki integritas dalam segala pekerjaan, baik pekerjaan di dunia ini maupun pekerjaan Allah, maupun pelayanan yang merupakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempunyai integritas, bukan sekedar integritas dunia, worldly integrity, tetapi miliklah integritas yang ilahi, yaitu divine integrity, sehingga kita benar-benar luar biasa di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Amin.